Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Siang, Pak. Ya, murid-murid semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas layanan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Boleh dong, siapa yang inisiatif sukarela mimpin doa? Oh, silakan. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, selanjutnya kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan diawali dengan doa ini, aktivitas kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Oke, hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya kalau sudah hadir semuanya. Selamat siang semuanya. Saya ulangi lagi. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Iya, luar biasa. Sehat. Minta tolong sekali lagi suaranya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Baik, adapun Bapak tujuan datang ke kelas 12 F1 terkait ini 7 jurus BK hebat, tapi Bapak di sini akan mengimbaskan satu jurus saja, yaitu jurus yang pertama, kenali potensi. Ya, adapun kenapa Bapak mengimbaskan ke 12 F1, tentu tujuannya ke depannya agar 12 F1 nanti tahu tipe mengenali tipe gaya belajarnya atau bisa memaksimalkan potensi terbaiknya. Ya, tema kita kenali gaya belajarmu dan maksimalkan potensimu. Ini topik kita. Adapun tujuannya tentu Anda semuanya nanti agar dapat mengidentifikasi, kita semua nanti agar dapat mengidentifikasi ya tipe apa ya sebenarnya gaya belajar kita. Setelah tahu, mengidentifikasi, kemudian memahami ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari gaya belajar. Setelah itu kita sama-sama menyadari harapannya ya, Ananda semuanya, murid semuanya, kedepannya menyadari dan merencanakan ya strategi pembelajarannya dan menyusun strategi pembelajarannya. Ini tujuannya ya. Adapun nanti kita akan mengasesmen awal ya. Kita akan menggunakan alat canggih kita yang namanya ponsel pintar ini, ponsel cerdas kita untuk mengakses aplikasi Aku Pintar ya, untuk asesmen awalnya. Kemudian langkah-langkahnya Bapak akan menerapkan yang namanya alur ARKA. Apa itu ARKA? Kita nanti akan bersama-sama beraktivitas terkait ya tema atau topik kita. Kemudian nanti kita sama-sama merefleksi, kemudian mengenali konsepnya, kemudian sama-sama ke depannya dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan nyata, ya. Aktivitas, refleksi, konseptual dan aplikasinya. Ini alurnya, ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, apakah sudah siap kita untuk ke aktivitas berikutnya? Siap, Pak. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, sebelum ke sana kita ice breaking dulu ya, agar suasananya gak tegang dan gak kaku. Ya, mungkin di antara Anda semuanya ada yang pernah mendengar ice breaking ini. Ya, kalau saya sapa tepuk konsentrasi, ya, itu silahkan Anda jawab. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari. Nama saya Rahmat. Nama saya Resti. Ya. Tunggu bentar ya. Tepuk konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Nama saya Rahmat. Nama saya. Iya. Nama saya. Iya. Selanjutnya ya nanti ya. Apa? Mengerti? Mengerti. Oke.
Semakin cepat, semakin bagus. Ya, ini ngetes daya konsentrasinya. Kita coba. Kita coba. Tepuk konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Nama saya Rizka. Nama saya Miska. Nama saya Arela. Nama saya Ref. Oke, siap. Saya Erik. Saya Ivan. Iya. Nama saya Ila. Nama saya Okta. Iya. Nama saya Hesti. Nama saya Jessica. Saya Jessica. Iya. Saya Anggun. Saya Glenn. Saya Putri. Saya Ivan. Oke, tepuk tangan semuanya. Bapak harapannya biar nggak tegang, malah ini Tegang tegang. semua, Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke, ini pencairan suasana, ice breaking. Harapannya biar nggak kaku. Baik, sebelum masuk ke aktivitas kita, nanti mengakses kegiatan aktivitas terkait ponsel pintar, Bapak ingin tahu dulu, ya. Bapak ingin tahu dulu terkait karena kita kan topik kita, tema kita kenali gaya belajarmu, maksimalkan potensimu, ya, terkait dengan belajar. Oke, Bapak ingin tahu beberapa hal yang Anda sukai dan tidak sukai terkait hal belajar, ya. Pasti ada nih di antara murid-murid semuanya. Oh, saya suka belajar dalam kondisi sambil mendengarkan musik atau ada yang lainnya. Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti. Oke, Bapak ingin tahu dulu, kita sharing dulu, tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita akses aplikasi Aku Pintar. Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Yang saya sukai dalam belajar adalah belajar sambil mendengarkan musik. Hal yang tidak saya sukai dalam belajar adalah membaca teks yang terlalu panjang tanpa mendengarkan penjelasan. Oh, gitu. Tepuk tangan untuk Widi. Ya. Sambil belajar sambil dengerin irama musik kalau Widi. Ada lagi? Siapa? Isna ya? Ya, silakan. Saya sangat suka belajar dengan membuat prakarya atau bergerak. Dan saya tidak pernah jika disuruh duduk lama-lama. Oh iya iya. Oke, tepuk tangan untuk Isna dulu dong. Ini kayaknya sudah kelihatan ini seneng, kayaknya masuk ke kinestetik. Kalau itu kayaknya masuk ke auditori ini mungkin. Kalau Widi tadi. Tapi lebih pastinya nanti kita menjawab ya pernyataan-pernyataan dari aplikasi Aku Pintar. Sudah siap untuk mengakses ponsel cerdasnya? Sudah, Pak. Sudah siap? Oke, silahkan dibuka ponsel cerdasnya. Tapi sebelum itu, sambil membuka, sambil diperhatikan, ya. Di sini untuk memulai pengenalan potensi dari ini, ya, kita akan menggunakan alat asesmen gaya belajar modern dan terpercaya. Ya, ini perhatikan dulu langkah-langkahnya. Praktis untuk mengidentifikasi gaya belajar itu baik itu visual, auditori atau mungkin kinestetik. Ya, ada poin yang pertama, ya, itu Ananda sudah memegang ponsel cerdasnya. Berikutnya silakan unduh Play Store-nya atau buka aplikasi App Store-nya. Ya. Ya. Kemudian akses ya aplikasi Aku Pintar. Ya, silakan. Sudah semuanya? Sudah? Boleh tunjukkan ke Bapak? Oke, siap. Ya. Ini belum ya? Belum, Pak. Ya, silakan. Sudah di sini? Oh, sudah, ya. Silakan di sana langsung setelah mau terinstall, silakan daftar. Ya. Begitu. Sudah? Sudah, Pak. Oh ya, langsung daftar ya untuk membuat akunnya. Sama ya.
Jaringannya jelek. Setelah daftar, silakan itu akses gaya belajarnya. Sudah terdaftar semuanya? Sudah, Ada yang Pak. belum? Sudah. Glenn sudah? Oh, gelap gitu ya? Oh ya sudah. Oke, untuk akses gaya belajarnya ini silahkan dengan durasi waktu 5 menit cukup? Insya Allah cukup, Pak. Cukup? Cukup. Ya, silahkan diakses gaya belajarnya sesuai apa yang dirasakan, sesuai perintahnya ini, ya. Jawab dengan jujur sesuai ya apa yang Anda rasakan, ya, berdasarkan jawaban yang seharusnya dan benar. Kejujuran adalah kunci dari asesmen agar apa? Sesuai, agar relevan. Mengerti? Mengerti, Pak. Dengan waktu 5 menit cukup? Cukup. Ya, silahkan mulai dari sekarang. Yang tidak paham atau ada yang masih bermasalah, silahkan tanyakan ke Bapak. Lama ya? Ya, sabar. Ada yang tidak paham terkait pernyataan, silahkan ditanyakan. Gaya belajar, ya. Dari yang disampaikan Isna tadi, ya, secara nggak langsung itu tanpa kita sadari sebenarnya sudah mengenali potensi awalnya, yaitu tipe gaya belajarnya. Nah, termasuk Widi tadi, ya. Kalau belajar sambil mendengar musik, ya, kemungkinan itu Widi ada di auditori. Kalau Isna kemungkinan di kinestetik, tapi biar relevan, silakan jawab dengan sungguh-sungguh, jujur. Oke, cukup? Ada yang sudah selesai? Angkat tangan. Sudah. Ada yang sudah. Nah, yang belum kita tunggu. Belum anu ya? Ya, silahkan. Oke, 1 menit lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai semua atau belum? Sudah, Pak. Yang selesai angkat tangan. Oke, rata-rata sudah semuanya ya. Oke, silakan dicek. Kira-kira hasilnya apa? Masuk ke tipikal gaya belajar apa itu? Masuk ke tipikal gaya belajar apa itu? Risik apa? Sudah? Kamu? Anggun Visual. sudah? Masuk apa? Visual. Ila? Visual juga, Visual Pak. juga. Resti? Kinestetik. Safina? Auditori. Iya.
Oke, sudah lihat hasilnya? Sudah. Sudah. Itu sudah ada keterangannya ya. Sudah. Orang visual itu identik tipikal gaya belajarnya seperti apa dan strateginya itu sudah ada juga itu hasilnya. Oke, kalau sudah silakan kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, sebelum masuk ke diskusi kelompok, mohon sesuaikan ke kelompok tipikal belajar masing-masing. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, di sini boleh, di sini silakan boleh visual, sini auditori, atau mungkin terserah. Ya, sepakati aja. Yang mana visual duduknya? Visual sini visual. Visual mana? Sini. Di sini, Pak. Auditori sini. Yang kinestetik? Sini apa sana? Oke, sini. Oke, silakan. Hitungan ketiga sudah di kelompok tipikal masing-masing. 3. Kursinya nggak usah dibawa. Sini aja. Visual, auditori ya. Ini kinestetik. Iya. Sebelum itu tepuk tangan untuk kita semua dulu dong. Ya, konsentrasi. 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 Mari konsentrasi. Iya, ada 2 ya. Kalau Bapak ngomong tepuk konsentrasi itu baru mari konsentrasi. Oh. Ya, kalau nyapanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, ini ngetes saja ya. Ternyata masih relevan yang ice breaking pertama tadi. Oke, silakan di situ diskusikan sesuai gaya belajar masing-masing. Yang pertama, karena sudah di kelompoknya tipikal masing-masing, silahkan diskusikan persamaan gaya belajar. Umpamanya visual itu apa sih persamaannya? Silahkan diskusikan sama kawannya. Ya. Yang pertama persamaannya, silahkan dicatat. Ya. Silahkan dicatat di buku. Ya. Kemudian keunggulan. Umpamanya keunggulan orang auditori itu sebenarnya tipikalnya kayak gini. Kami itu orangnya kayak gini loh, ya. Kemudian kekurangan atau kelemahan, ya. Cukup 3 saja untuk didiskusikan, ya. Nanti setelah selesai mendiskusikan, silahkan dipresentasikan. Mengerti, Nak? Kalau sudah mengerti, dengan durasi mungkin 5 menit juga ya. Cukup? Cukup. Iya. 5 menit dari sekarang. Kerjakan dan diskusikan per kelompok masing-masing. Persamaan dulu ya. Persamaan, keunggulan dan kelemahan. Kan kalau visual tuh kayak lebih ke kayak kita tuh lihat gitu, baru kita paham. Terus berarti mengandalkan yang penglihatan. belum jelas sama perintahnya boleh ditanyakan. Ya. Berarti ya. Berarti kami lebih mudah Ya. Keunggulannya kira-kira orang visual tuh spesifiknya keunggulannya di mana? dalam Itu bentuk silahkan visual kita aja ya. Dua. Apa? Suka membaca. Suka. Suka membaca. Kinestetik itu tuh seneng praktek, bereksperimen. Mungkin ya kesamaannya. Berarti lebih suka membaca terus kayak daripada ya nggak sih daripada mendengarkan ya berarti tuh bentar kami Kinestetik tuh kalau belajar ketika guru menerangkan ya biasanya tangannya selalu gerak ya atau kakinya tuh mungkin hal sama visual. kalau kita tuh Ya. milih diem aja Dia nggak lebih sih? mungkin ke peta pikiran. Lebih suka warna nggak
Ya, Ya, lebih paham kalau ada desain-desain gitu kan. Berarti kami tiga cukup nggak sih? Cukup. Tiga aja. Keunggulan. Oke, sudah 2 menit berjalan. Ayo cepet. Apa boy? Kamera visual. Keunggulan visual. Keunggulannya tuh Auditori. Oke. memori visual yang kuat. Oke, bentar. Gantian Grace. Yang ya kayak lebih suka. Cepat mana? Berarti kalau cepat memahami kalau ya visual. Ya. Dah dua tiga. Sudah berjalan 3 menit. Kan kalau belajar harus tenang nggak kita? benar. Kayak sunyi gitu nggak sih? Iya. Ya. Nggak bisa kan? Kita fokus kita tuh baik kalau misalnya keadaannya tenang. Iya. Nah, nggak apa-apa tulis saja. Nah, cukup tiga aja. Terus kelemahannya lagi. Ada kelompok yang sudah selesai diskusinya? Belum Pak. Kelompok kinestetik selesai? Ya. Berarti kita tuh Sedikit lagi ya? nggak bisa diceramahin panjang-panjang kan? Iya betul. Kita butuh waktu persiapan dan bahas. 1 menit lagi. Atau ada yang sudah kelompoknya selesai? Wah, luar biasa yang sudah selesai ini. Cepat. Dah, cukup. Segitu aja dah. Nanti bagiannya aku persamaan. Grace, Oke, Gracika apa kelemahan? mohon maaf, boleh kita hitung mundur 10, 9, Gitu aja ya. Dari keunggulan. Udah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finish. Tepuk tangan untuk semuanya. Konsentrasi. Dimulai. Oke, kita masuk ke refleksi, sama-sama refleksi ya. Dari hasil diskusi ini, silahkan dari kelompok yang mana dulu yang mau mempresentasikan. Kami. Visual dulu. Iya. Silahkan visual mempersembahkan hasil diskusinya dari sekarang. Di sini atau maju? Terserah mau di mana. Di sini aja. Di tempat duduk boleh. Oh. Mau ke depan semuanya? Kayaknya nggak anu ya. Oke, di tempat duduk aja nggak apa-apa. Berdiri yang penting. Silakan. Berdiri semuanya. Ya nggak apa-apa, silakan. Gimana nih? Oke. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Gaya Belajar Visual ingin mempresentasikan tentang persamaan, keunggulan, maupun kelemahan tentang gaya belajar visual yang telah kami diskusikan dan persamaan gaya belajar visual yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, mengandalkan penglihatan. Kami lebih mudah memahami dan mengingat materi jika disajikan dalam bentuk visual. Oke, yang pertama. Yang kedua, suka membaca. Kami cenderung menyukai membaca sendiri daripada mendengarkan atau dibacakan. Yang ketiga, memperhatikan detail visual. Kami memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, bentuk, dan detail visual lainnya. Oke, tepuk tangan dulu. Itu tadi terkait Persamaannya ya. Oke. Apalagi berikutnya? Baik, dilanjutkan dengan keunggulan gaya belajar visual yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Sion Erik. Kepadanya dipersilahkan. Ya, keunggulannya ya. Teman-teman, saya akan menyampaikan keunggulan gaya belajar visual. Keunggulan yang pertama,
memori visual yang kuat. Kami baik dalam mengingat detail visual seperti wajah orang, warna, atau lokasi suatu objek. Oke. Keunggulan yang kedua, cepat menangkap informasi visual. Ya. Kami dapat dengan cepat memahami dan memproses informasi yang disajikan melalui bagan, grafik, peta, Ya. dan lain-lain. Yang ketiga, kami fokus kami baik dalam keadaan tenang. Ya. Kami cenderung tidak mudah terganggu oleh keributan Oh gitu. atau suara di sekitar kami saat kami belajar. Iya. Terima kasih. Keunggulannya tadi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, dilanjutkan dengan kelemahan gaya belajar visual yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Gressika. Kepadanya Iya, kami Grace. persilahkan. Jadi saya akan menyampaikan tentang kelemahan gaya belajar visual. Yang pertama, sulit memproses informasi lisan. Kami sulit berkonsentrasi pada ceramah yang panjang atau instruksi lisan saja. Itu. Yang kedua, membutuhkan waktu persiapan tambahan. Untuk Ya. materi yang disampaikan secara lisan, kami mungkin membutuhkan waktu ekstra untuk membuat catatan, diagram, atau mind map sendiri yang informasi Iya. tersebut cepat kami proses dan ingat. Iya, iya. Ketiga, kami mudah terganggu gerakan di sekitar. Meskipun umumnya kami tidak terganggu suara, fokus visual kami mudah teralihkan jika ada terlalu banyak gerakan atau Iya. orang berlalu lalang di sekitar kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Bukan berarti tidak terganggu sama suara yang lain, tapi itu memang biasanya strategi yang boleh diterapkan ya, luar biasa untuk kelompok visual ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Iya. Kalau cukup boleh duduk. Tepuk tangan dulu untuk visual lagi. Ya, itu tadi terkait dengan hasil diskusi kelompok visual. Sudah bisa mendiskusikan persamaannya, kemudian keunggulannya, ya, yang sangat spesifik. Kemudian kelemahannya, artinya kelemahannya ini bisa ditutupi, ya, dengan strategi yang lain. Itu tadi yang disampaikan Grace ya. Iya. Oke, ada lagi? Kelompok mana lagi? Audio. Oke, auditori, silahkan. Auditori, siapa yang mau perwakilan atau berdiri semua kayak tadi? Oh, memang baru berdiri. Iya, silakan untuk auditori dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok auditori setelah mendiskusikan, kami akan mempresentasikan mengenai persamaan, kemudian keunggulan dan juga kelemahan dari pembelajaran Iya. auditori. Yang pertama adalah persamaan dari kami. Kami semua pembelajar auditori menggunakan pendengaran sebagai jalur utama untuk belajar, memahami dan juga mengingat informasi. Iya. Kemudian keunggulannya akan disampaikan oleh rekan kami. Levi, silakan. Memberi tahu keunggulan dari auditor. Ya, silakan. Ya, enggak apa-apa, Levi. Jangan deg-degan, Lab. Keunggulan dari auditori adalah mudah mengingat instruksi dan informasi lisan yang didengar. Kedua, pandai berbicara dan berdiskusi dan menyampaikan ide secara lisan. Ketiga, Oh, gitu. dapat belajar bahasa asing karena peka terhadap nada dan ritme. Oh, gitu, ya. Ada. Oke, tepuk tangan untuk Levi dulu. Semangat, Levi. Selain keunggulan, kami juga punya beberapa kelemahan. Kelemahannya akan disampaikan oleh Oh, ya. Jadi untuk kelemahan, 1. Gampang terganggu suara berisik, sangat butuh suasana tenang. 2. Sulit fokus pada materi yang hanya berupa tulisan atau gambar. 3. Sering dianggap berisik karena mereka cenderung mengulang atau membaca materi dengan suara yang keras. Ya. Baik teman-teman, dari presentasi kami tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kami adalah orang dengan gaya auditori yang mana tipe pembelajar yang dominan mengandalkan pendengaran. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya. Ternyata satu-satunya pria ya
di sini. Jatuh. Mungkin nervous semuanya cewek tadi yang mau menyampaikan. Oke, nggak apa-apa. Siap. Berarti tinggal yang kinestetik. Oke, langsung aja silahkan. Kinestetik. Dari kami dari kelompok dengan gaya belajar kinestetik akan menyampaikan persamaan, kelemahan dan keunggulan dari gaya belajar kinestetik. Ya. Yang pertama persamaan yang akan dibawakan atau disampaikan oleh teman-teman. Ya, silakan. Boleh. Persamaan kinestetik. Ya. Kami lebih suka melibatkan fisik secara langsung. Semua pembelajaran kinestetik akan tersebar dengan cara menggunakan tubuh tangan, Iya. gerakan hingga informasi cepat dicerna oleh otak. Kami belajar melalui pengalaman nyata Iya. yang telah kami alami daripada mendengar atau melihat sehingga Yup. Oke. kami tipe orang yang saat belajar cenderung memiliki kesulitan untuk duduk terlalu lama, Oh gitu. cenderung senang bergerak atau praktik langsung. Ya, yang sifatnya praktik eksperimen. Keunggulan dari gaya belajar kinestetik yang akan disampaikan oleh Mas kami Glenn. Oke. Silakan Glenn. Kelebihan dari tipikal gaya belajar kinestetik. Ingatan kuat tentang hal yang dilakukan. Oke. Memahami dalam praktek atau olahraga. Mampu memahami konsep rumit melalui eksperimen. Ya, dengan eksperimen. Cukup? Baik, Ya. untuk kekurangan dari gaya belajar kinestetik ini, biasanya kami akan merasa cepat bosan, lalu merasa gelisah jika belajar diam dan mendengarkan penjelasan, lalu kami sulit memahami konsep berupa teori atau prinsip. Oh gitu. Ya, tepuk tangan untuk kinestetik dulu. Nah, alhamdulillah Anda semuanya secara nggak langsung tadi sudah sama-sama merefleksikan lewat diskusi kelompok tadi. Ya, secara nggak sadar Anda semuanya sudah langsung merefleksikan, oh ternyata tipikal gaya belajar auditori itu kesamaannya seperti ini toh. Ya, kemudian kinestetik itu keunggulannya ternyata spesifiknya seperti ini. Ya. Kemudian yang visual atau kinestetik, ya visual kekurangannya, ya. Dan kekurangannya, ya itu semuanya bisa Anda terapkan dengan strategi sama-sama kita mengenali konsepnya. Ya, minta tolong, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Iya, kita sama-sama mengenali konsepnya. Nah, terkait 3 gaya belajar tadi. Gaya belajar atau learning style ya adalah preferensi konsisten yang digunakan individu dalam menyerap ya atau mengolah atau merespon informasi. Dan memahami konsep ini sangat penting karena apa? Karena mempengaruhi retensi dan pemahaman materi kita. Ya, dengan kita mengetahui ya menyadari setelah tahu tipikal belajar masing-masing ya, kita kedepannya mampu menyusun strategi belajarnya dengan baik. Mudah-mudahan membantu Ananda semuanya. Lewat setelah tahu asesmen tadi kan, mudah-mudahan kedepannya dapat membantu. Nah, ini sama-sama kita lihat ya, tipikal visual ya. Alhamdulillah relevan apa yang Ananda sampaikan ya. Visual individu dengan gaya visual ini adalah pembelajar yang berpusat pada penglihatan, benar tadi apa yang disampaikan visual. Pokoknya dia peta pikirannya pokoknya dengan melihat itu, dengan seperti itu, atau gambar-gambar kartu itu pokoknya mudah untuk tipikal visual ya. Kemudian mereka cenderung memahami informasi melalui gambar ya, peta konsep atau mungkin dengan video. Dan ini biasanya orang visual itu membutuhkan catatan yang rapi, emang benar kadang-kadang stabilo ya. Iya. Itu. Berikutnya, ketika mengingat informasi dengan membayangkan gambaran atau tata letak halaman dalam pikiran mereka. Ini saking jelinya orang visual, pokoknya identik sama buku lah. Ini visual ini,
ya jelinya di sana. Apabila diterapkan itu bagus. Ya, andaikan Ananda tadi menjawab pernyataan sesuai, makanya butuh menjawab pernyataan ini harus relevan. Kalau nggak sesuai atau alasan tadi, jangan harap nggak sesuai. Nah, kalau yang tidak sesuai, bisa nanti kedepannya bisa tes ulang. Nah, ini tipikal orang visual. Nah, strateginya ya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini bisa gunakan mind mapping atau kartu flash bergambar, ya peta pikiran, atau nonton video yang sifatnya edukasi. Ingat ya, video yang sifatnya Kasih. mengerti? Mengerti, Pak. Terima kasih. Nah, lain hal dengan tipikal auditory yang mendengar. Nah, gaya belajar ini ya fokus pada pendengaran. Nah, pembelajaran ini akan unggul ketika mereka lebih mudah menyerap materi melalui diskusi, ya. Kemudian ada rekaman atau rekaman audio ya. Kemudian ada musik. Ya, tuh. Ya, ini tipikal auditory. Belajar mungkin sambil ngedengerin sesuatu yang lain, ya. Nih, otak kanan dan otak kirinya mungkin aktif ini nih, ya orang auditory. Nah, ini beberapa keunggulan tadi. Nah, orang auditory sering mengulang informasi dengan suara keras atau self talk. Apa itu self talk? Self talk. Ya, berbicara dengan diri sendiri, dengan diri pribadi. Ya. Tuh. Kemudian sangat baik dalam mengingat nama, informasi yang telah mereka dengar dalam percakapan atau presentasi. Ini orang auditory sangat kuat itu dengan ya mengingat percakapan, ya mungkin hasil presentasi dari seseorang. Nah, strategi ini kuncinya. Ini orang auditory, ya bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Ya, rekam materi pelajaran, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan ajarkan materi kepada orang lain. Ini kelebihannya juga, dia bisa menerapkan ke orang lain, bisa berbagi informasi ke orang lain. Ini kelebihan orang auditory. Ya, ada yang mungkin seimbang juga. Ya, bahwa perhatikan ada yang 50% visual, 50% juga auditory. Ya, itu ada yang mungkin dominan 2, ada yang dominan 1. Tapi kalau tiga-tiganya jarang mungkin ya. Nih, oke, ini strateginya. Kemudian yang kinestetik lagi nih. Pembelajaran kinestetik ini cenderung ya dia melalui tindakan dan sentuhan-sentuhan pengalaman fisik. Ya, ciri-cirinya mereka meliputi membutuhkan gerakan. Nih, biasanya kalau dia lebih dominan ya ketika dia presentasikan atau mungkin berbicara di depan orang banyak, ini terkadang secara nggak sadar gerak. Nah, tapi visual pun, auditory pun terkadang ada juga. Tapi kinestetik ini biasanya dominan. Selalu ada aja, ya. Apalagi cocok untuk pidato nih, ya. Ya, sudah intonasinya bagus, retorikanya bagus, ya, artikulasinya bagus. Untuk ya public speaking atau mungkin berbicara di depan orang banyak, luar biasa ini orang kinestetik ini, ya. Tapi biasanya lebih ke eksperimen yang sifatnya gerak, ya, atau mungkin main bola ya, olahraga, volley, ini kinestetik. Ada yang biasanya dua-duanya, visual, kinestetik juga ada, ya. Nah, itu kalau yang tiga-tiganya itu kayaknya jarang, belumlah kayaknya, ya. Ini dan strateginya ini bisa diterapkan. Orang kinestetik itu biasanya karena model fisik belajar sambil berjalan. Artinya belajar sambil berjalan itu gimana? Silahkan telah sendiri ya. Tuh, efektifnya gimana? Ya. Kemudian gunakan role playing atau permainan interaktif. Ini memang strategi untuk tipikal kinestetik banget ini. Ya. Oke. Ini terkait sama-sama kita mengenai konsepnya, ya. Bapak ada sesuatu, ya, tugas kelompok. Nanti tugas kelompok ini mencocokkan kira-kira sejauh mana, ya. Anda bisa memahami, ya, mencocokkan apakah ini
cocok di visual, ya? Apakah ini cocok di auditori atau cocok di kinestetik? Atau mungkin nanti salah menempatkan, ya? Seharusnya ini gambar untuk kinestetik tapi ditempatkan di visual. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sebentar. Nah, ini LKPD-nya, ya. Silahkan nanti LKPD ini dicocokkan. Tuliskan di sini nama kelompoknya, ya. Kemudian kelasnya, tuh, ya. Ini untuk kelompok kinestetik. Nanti setelah selesai mencocokkan, ya, silahkan didiskusikan. Setelah itu dipresentasikan. Baru kita tempelkan di papan tulis. Ya, ada yang kurang paham terkait ini? Boleh ditanyakan? Ini sudah doanya. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Iya. Silahkan dicocokkan lewat. Nah, ini untuk guntingnya. Berarti dipotong ya. Yang berarti gambar ini nanti ditempel di sini. Iya. Ini termasuk kategori apa ini tentang mata ini, masuknya yang kemana? Apakah di auditori, kinestetik atau visual? Iya. Ini sudah diguntingnya ya? Oh, sudah. Sini belum. Nah, ini guntingin. Ini berarti nggak? Lem perekatnya ada atau gantian? Oh itu dibawa clean ya. Sudah mengerti? Nggak ikut. Kotaknya nggak. Mengerti ya? Iya, Kan silakan. Dengan waktu 2 menit harus selesai dari sekarang. Ayo cepet. Grogi. Ayo Grace. Ya, kalau tadi ya membaca benar-benar ya hasil asesmennya sendiri ya, tipikal gaya belajarnya bisa mencocokkan insya Allah. Baru dipotong kotak-kotak. Awas kebalik ya. Tertukar. Ini salasinya tadi mana? Setelah tertempel semuanya, silahkan didiskusikan. Maksudnya apa? Ada salasi lebih, Ruth. Ini nggak rapi banget. Gini ya. Ini. Oke, waktunya sebentar lagi ya. 1 menit lagi. Silahkan diselesaikan. Guntingnya tolong, Grace. Atau ada yang sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Cepat kinestetik ini. Oke, 5, 4, Rapi. 3, 2, 1. Siapa duluan? Kelompok mana yang mau menyampaikan? Ya, silakan dari kelompok kinestetik. Kebalik loh. Setelah itu nanti ditempel ya sana. Oke, perhatikan sama-sama kita mengamati kelompok kinestetik. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok kinestetik Ya. akan memberikan kesimpulan dari LKPD mencocokkan gambar yang telah kami kerjakan. Jadi kesimpulannya kinestetik itu tipe gaya belajar yang sangat melibatkan gerak tubuh. Ya. Pokoknya intinya melibatkan gerakan badan, bahkan untuk belajar aja dia tidak bisa untuk berdiam. Di sini sangat berkaitan di mana ada gambar seseorang yang bermain bola. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu
cenderung lebih suka bergerak. Dan di sini juga terdapat contoh lain selain bermain bola. Di sini ada kegiatan memasak dan ada gambar tangan. Yang mana orang yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik itu anggota tubuhnya tidak memegang. Seperti misalnya contoh dari kelas, ada aja saja anggota badannya yang bergerak, entah itu tangan atau. Iya. Oke, ada lagi? Cukup tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Oke, kelompok yang lain silakan dipersiapkan, boleh ditempelkan. Kinestetik ini pokoknya sejenis praktek eksperimen, ya. Atau bahkan mungkin di sini ada yang mungkin suka ngebengkel, lah itu biasanya orang-orang kinestetik gitu. Oke, siapa dulu? Auditori, Pak. Ya, silakan auditori. Boleh maju ke depan perwakilan. Siapa nih? Auditori mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori setelah mendiskusikan LKPD kita untuk mencocokkan gambar-gambar yang ada di sini, kami mendapatkan jawaban bahwa ada gambar daun telinga di sini, yang mana kami bisa deskripsikan bahwa ini punya kecenderungan relevan dengan auditori. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa auditori itu berkaitan erat dengan pendengaran atau kami mengandalkan pendengaran dalam belajar. Kemudian juga ada gambar penyetel musik di sini. Orang-orang auditori juga cenderung lebih suka belajar dengan mendengarkan musik. Kemudian ada gambar mikrofon, yang mana bisa dideskripsikan bahwa orang auditori punya kecenderungan untuk suka menghafalkan sesuatu secara lisan atau secara keras, kemudian juga suka berbicara di depan umum. Itu jawaban dari kami sebagai kelompok auditori. Ya, tepuk tangan untuk auditori. Boleh, ada lagi? Cukup ya, silakan. Tempel. Oke, yang terakhir visual. Sudah ada perwakilannya? Sudah, Pak. Sudah ada? Iya, silakan langsung saja. Kita dengarkan, amati kelompok tipikal gaya belajar visual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan gaya belajar visual ingin mendeskripsikan tentang LKPD macam-macam gaya belajar kami. Yang pertama dari gaya belajar visual kami ada gambar mata di sini. Jadi karena gaya belajar visual ini mengandalkan penglihatan, jadi kami lebih mudah memahami dan mengingat materi jika disajikan dalam bentuk visual. Dan ada gambar seperti melukis yang akan disampaikan oleh Jihan Ida Tama. Kepadanya dipersilahkan. Nah, di sini kenapa ada gambar warna? Karena kami dengan gaya belajar visual cenderung suka dengan gambar-gambar, jadi identik dengan pewarna. Oh ya. Dan berwarna itu ya. Baik, dan gambar selanjutnya yaitu buku atau membaca yang akan disampaikan oleh Anggun. Kepadanya dipersilahkan. Di sini ada buku karena gaya visual itu lebih dominan mencatat atau menulis, melihat menggunakan penglihatan. Ada lagi? Dan membaca. Oh gitu. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, tepuk tangan untuk visual. Oke, boleh duduk. Maaf, sebelum duduk silahkan ditempel dulu. Ya, alhamdulillah kita secara nggak langsung sudah sama-sama mengenali konsepnya dengan Ananda deskripsikan masing-masing. Ya. Yang terpenting setelah mengenali konsep, ini yang paling penting. Kita sama-sama mengaplikasikan di kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan strategi ini dengan tahu tipikal gaya belajar, ya, Ananda
bisa lebih leluasa lagi untuk menerapkan ya belajar dengan guru siapapun dengan tahu tipikal gaya belajarnya masing-masing. Nah, di aplikasi ini ya kita akan merencanakan strategi ya. Bapak ada instruksi untuk Anda semuanya ya. Silakan dicatat di buku masing-masing, disiapkan atau mungkin di alat ponsel cerdasnya masing-masing, nggak apa-apa. Ya, perintahnya kalau di sini mungkin jelas dari belakang, mungkin Bapak bacakan. Silakan tuliskan rencana atau strategi belajar Anda di buku catatan masing-masing. Ya, tuliskan rencana atau strategi belajar Anda di buku catatan masing sesuai dengan tipe gaya belajar masing-masing. Ada yang ditanyakan, nak? Terkait perintahnya? Cukup? Oke. Bapak beri waktu 2 menit. Cukup ya? 2 menit? Silahkan kerjakan. Tolong. Strateginya. Ini suruh nyata. Sesuai tipe gaya belajar masing-masing. Tadi kalau ingat kuncinya, tuh strateginya salah satunya. Strateginya termasuk ini nggak? Masuk ya? Ya, siapa yang maju? Ipal ya? Strategi. Kamu kan? Harapannya bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah ya sama-sama melaksanakan yang namanya ya akses gaya belajar. Bukan. Oke, 1 menit lagi. Atau ya sudah selesai? Oh, sudah selesai. Luar biasa ini. Mohon maaf, hitungan mundur. 10, Ya, taruhkan. 9, 8, 7, Strategi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Cukup. Oke, ada yang mau memaparkan atau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, oke, Resti. Silakan. Ya, di situ boleh. Boleh berdiri dong. Strategi belajar untuk saya yang memiliki pembelajaran yang kinestetik. Yang pertama, saat belajar agar lebih cepat terserap di otak, saya akan belajar dengan disertai berjalan mondar-mandir atau melakukan eksperimen langsung. Iya, benar. Disertai dengan game atau permainan-permainan yang membantu. Oh iya, bikin semangat ya. Ada lagi? Sudah, cukup. Tepuk tangan untuk Resti dong. Oh, benar. Ada lagi? Dengan Rifai. Boleh, silakan Rifai. Ini typical visual ini. Oh, Bapak penasaran nih. Strategi kunci dalam belajar visual. Ya. Gunakan mind mapping, buat kartu, flash, bergambar, dan tonton video edukasi. Ya, menonton video edukasi ya. Mind mapping, peta pikiran ya, atau gambar apa tadi kartu flash ya. Iya, biasanya itu berkaitan dengan typical visual. Ada lagi? Cukup. Ipal mau Rifai? Rifai, tepuk tangan untuk Ipal. Luar biasa. Ada lagi? Yang sedikit tadi udah. Ya, silakan Safina. Boleh?
Strateginya. Strategi saya sebagai pembelajar auditori, yaitu cara belajar saya kedepannya sebagai pembelajar auditori, ini akan lebih banyak fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru atau pemateri, dan juga berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang tenang agar bisa fokus mendengarkan dari penjelasan guru, dan juga saya akan meningkatkan daya tangkap saya melalui suatu penjelasan. Oke, tepuk tangan untuk Safina. Ada lagi? Sudah? Cukup. Jihan mungkin mau? Ya silahkanlah Jihan, tidak apa-apa. Kayaknya mau gini-gini tadi tangannya. Gaya belajar saya yaitu visual. Saya suka sekali menonton video dan melihat gambar berwarna di buku pelajaran. Saya tidak suka kalau guru hanya drama tanpa media visual. Gitu ya, langsung ke intinya dia. Ceramah panjang-panjang, pokoknya Nggak masuk kan? rasanya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk Jihan ya. Tepuk tangan untuk Jihan. Amin. Ada lagi cukup? Cukup? Ya, kalau sudah cukup kita cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Bapak ingin tahu ya salah satu sajalah dari kegiatan layanan yang baru sampaikan terkait jurus 1, kenali potensi dengan topik ya, kenali gaya belajarmu, maksimalkan potensimu ya. Dari awal sampai akhir ada yang bantu Bapak ya untuk menyimpulkan kegiatan ini? Siapa? Saya, Pak. Wah, ini benar orang visual ini. Silakan. Baik, kesimpulan menurut saya, yang pertama secara keseluruhan dari topik ataupun materi, kenali gaya belajarku, materi ini mengubah pemahaman saya menjadi tindakan nyata. Dalam hal ini, saya akhirnya mengerti tentang tipe gaya belajar saya, yakni tipe gaya belajar visual. Dan kedepannya saya akan mencoba menerapkan tipe gaya belajar saya di kehidupan nyata. Sudah? Sudah, Pak. Cukup? Cukup. Ya, tepuk tangan untuk Afifah. Ada yang mau nyimpulkan lagi? Silakan, boleh? Atau kita sudah cukup? Cukup, Pak. Iya, kalau sudah cukup, ya inilah kita masuk ke tahap akhir, ya. Terima kasih untuk 12 F1 semuanya, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan materi kegiatan layanan pada hari ini, ya, dapat bermanfaat dan kemudian bisa diterapkan. Ingat, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Aplikasinya ini yang paling penting, ya. Sekali lagi, mohon maaf dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua.